Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hajan nabiyil karim war rasul sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fi sabilillahi bisayfil mujahadah bil hikmati wal kalam wa ba'du. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Ditbekang Cibarusa Asri, tanpa kecuali yang seluruhnya saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta, Paduka alam Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para auliaillah dalam keadaan aman, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan selamat, dalam keadaan bahagia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Taklim kita hari ini adalah merupakan taklim pertemuan yang ke-623. Dan hari ini merupakan tawakupan muaqqatan. Tawakupan itu artinya pemberhentian. Tawakuf itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawakuf itu diambil dari fi'il madhi lafaz waqafa yaqifu. Artinya pemberhentian. Muaqqatan itu artinya sementara. Jadi tawakupan muaqqatan. Jadi pengajian kita oleh karena akan memasuki bulan suci Ramadan, untuk sementara waktu gitu diistirahatkan dulu. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-23 di bulan Sya'ban
1446 Hijriah, dan adalah hari yang ke-22 di bulan Februari. Harinya itu juga, cuma hitungannya beda. Di bulan Sya'ban hari ke-23, di bulan Februari hari ke-22. Padahal harinya itu juga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sebagai taklim tawakufan muaqqatan menjelang Ramadan hari ini, mari kita membaca suratul Fatihah, kemudian salawat dan zikir jalalah sebagaimana biasa, yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang sampai saat ini mereka masih sedang berada di alam kubur, masih sedang berada di alam barzah sampai datangnya hari kiamat. Kita ingin mereka selama berada di alam kubur sampai datangnya hari kiamat selalu berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam kasih sayangnya Allah, berada dalam ampunan Allah. Alam kuburnya semoga oleh Allah dilapangkan, diluaskan, diterangkan, dijadikan taman dari taman-taman surga, mendapatkan berbagai macam nikmat kubur, dan oleh Allah diselamatkan, diamankan dari berbagai macam azab kubur. Dan kita doakan apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun guru kita, jamaah kita, sahabat kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kita doakan semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat yang akan kita baca, yang sedang sakit oleh Allah semoga lekas disembuhkan dari sakitnya, disehatkan kembali seperti sedia kala, dan diberikan kesehatan yang barokah oleh Allah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik. Dan anak cucu kita yang sedang menuntut ilmu, baik di pondok pesantren ataupun di lembaga pendidikan Islam yang lainnya, dan ataupun anak cucu kita, ponakan kita yang sedang bekerja, kita doakan semoga mereka semuanya oleh Allah selalu disehatkan zahir batinnya, jasmani rohaninya, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dari hal-hal yang buruk, dikuatkan imannya, dibaguskan akhlaknya, dan dijadikan orang-orang yang soleh, yang salihah, yang berguna untuk agama dan bangsa. Betil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal kaunu batihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali alil kauni unsun wa sururun qad tajaddad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
Ya Habib salam alaika salawatullah alaika pali rabbi kullu hamdin jalla ayyah surahul ad idhabana biwujudi al-mustafa hadi Muhammad Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jaddan husaini marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jaddan husaini ya Rasul Allah ahlan marhaban marhaban bika inna bika nas'ad marhaban marhaban ya Nabi salam ya Rasul salam alaika marhaban marhaban wa bijahi ya ilahi marhaban marhaban jodoh wa balik kullama qasad marhaban marhaban ya Nabi salam alaika marhaban marhaban ya Rasul salam alaika marhaban marhaban wahdina nahja sabili kay bihi nus'ad wa nurshad rabbi ballighna bijahi bi jiwari khaira ma ka'ad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban wa salatullahi taghsha asyrafar rusli Muhammad wa salamun mustamirun
Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rabbi salli alaihi wasallim marhaban Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Bismillahirrahmanirrahim La ilaha illallah Al-mawjud fi kulli zaman La ilaha illallah Al-ma'bud fi kulli makan La ilaha illallah Al-madhkur fi kulli lisan La ilaha illallah Al-ma'ruf bil ihsan La ilaha illallah Kulla yawmin huwa bi sya'n La ilaha illallah Al-aman al-aman Min jawalil iman Wa min fitnati syaitan Ya qadim al-ihsan Kam laka alayna min ihsan Ihsanukal qadim Ya Hannan Ya Mannan Ya Rahim Ya Rahman Ya Ghafur Ya Ghaffar Ighfir lana warhamna Wa anta khairur rahimin Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah Diterangkan bahwa sorga rindu kepada 4 golongan. Maksudnya seluruh penghuni sorga seperti para malaikat yang ada di dalam sorga, para bidadari yang ada di dalam sorga. Mereka rindu kepada 4 golongan. Artinya yang 4 golongan ini kedatangannya di sorga sangat ditunggu-tunggu, sangat dinanti-nanti. Kan biasanya pada umumnya bukan sorga ingin dimasuki kita, tapi justru sebaliknya kita yang ingin masuk ke dalam sorga. Tapi ini luar biasa, malah sorganya merindukan mereka. Kalau kitanya yang ingin masuk sorga, ya itu kebanyakan seperti itu. Yang jarang sorga ingin dimasuki kita. Nah itu yang jarang. Nah mudah-mudahan kita termasuk ke dalam 4 golongan ini, yaitu golongan orang-orang yang kedatangannya ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan oleh para malaikat, oleh para bidadari yang berada di dalam surga, karena mereka merindukan kedatangan kita. Seakan-akan mereka berkata, Pak Jepri cepat ke sini masuk. Kata bidadari, aku merindukanmu Pak Jepri, aku pengen berjumpa denganmu langsung. Kata Pak Jepri, saya masih betah di alam dunia. Masih betah di alam dunia.
Terus kata Pak Dhani, saya belum nikah lagi. Bercanda. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an was-shaimina fi syahri Ramadan. Artinya sorga rindu kepada 4 golongan manusia. Adapun 4 golongan manusia yang dirindukan oleh sorga, yang pertama adalah talil Quran, golongan orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi orang-orang yang suka membaca Al-Quran, yang suka, yang rajin, yang gemar, yang istiqomah membaca Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang dirindukan oleh sorga. Mereka sangat ditunggu-tunggu, dinanti-nanti kedatangannya di dalam sorga oleh para penghuni sorga, oleh para malaikat, oleh para bidadari yang ada di dalam sorga. Nah sekarang kita flashback ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita termasuk golongan ini atau bukan ya? Jawabannya pasti ada pada diri kita masing-masing. Karena yang tahu tentang diri kita adalah kita sendiri. Jawab aja dalam hati. Hati mah nggak pernah bohong, jujur. Apakah saya suka baca Quran tiap hari atau tidak? Itu udah ada jawabannya. Dalam hati bapak-bapak saya tahu itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti apabila jikalau seandainya andai kata misalnya kita ingin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan sorga, yang dinanti-nanti, ditunggu-tunggu kedatangan kita di dalam sorga, maka mau tidak mau berarti kita harus berusaha untuk menjadi orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Al-Quran jangan dilupakan. Kalau ketika kita hidup di alam dunia melupakan Al-Quran, maka kelak di hari kiamat Al-Quran akan melupakan kita. Artinya Al-Quran tidak akan memberikan syafaat kepada kita. Padahal kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'a li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca ketika hidup kalian di alam dunia, itu ya'ti yaumal qiyamah, akan datang nanti di hari kiamat, syafi'an, memberikan syafaat, memberikan pertolongan di ashabi, kepada orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Inna hajal Quran syafi'un musaffa'un manit taba'ahu qadahu ilal jannah. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah pemberi syafaat yang diterima syafaatnya oleh Allah. Al-Quran akan menuntun orang-orang yang suka membaca Al-Quran ilal jannah, akan menuntun ke dalam sorga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Enggak usah di hari kiamat lah, masih lama mungkin. Di dunia aja Al-Quran udah memberikan syafaat sebenarnya. Coba aja buktikan kalau kita dawam baca Quran. Itu akan ada sesuatu yang di luar dugaan kita itu. Kita ambil contoh Abuya, Mama Abuya Dimyati Pandeglang Banten. Itu banyak karomahnya. Itu beliau amalannya dawamul Quran. Istiqomah baca Quran aja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi itulah golongan yang pertama yang dirindukan surga adalah talil Quran, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Al-Quran yang kita baca nanti akan menerangi kita di alam kubur, akan jadi cahaya yang menerangi kita di alam kubur. Itu cahaya dari mana? Itu cahaya Al-Quran. Akan menemani kita berupa makhluk yang sangat indah, yang sangat halus. Jadi bukan berbentuk Al-Quran lagi nanti. Itu kekuasaan Allah. Begitu ahli kubur bangun, melihat makhluk ini sangat indah, sangat cantik. Siapa engkau? Itu Al-Quran menjawab, Ana Al-Quran alaji korota fid dunya. Aku ini Al-Quran yang sering kau baca di dunia. Aku diutus oleh Allah untuk menemanimu di alam kubur. Enggak percaya, cok ada buktikan aja. Duluan mau enggak duluan? Nah ini dia yang nggak mau duluan nih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal membaca Al-Qur'an itu ada dua istilah ya. Ada istilah qiraatul Qur'an, ada istilah tilawatul Qur'an. Baik istilah qiraatul Quran maupun istilah tilawatul Quran itu dua-duanya mengandung arti membaca Al-Quran. Cuma ada bedanya. Kalau istilah qiraatul Quran membaca Al-Quran tanpa memahami isinya yang dibaca. Kalau tilawatul Quran membaca Al-Quran dengan memahami isinya. Nah tentu tilawatul Quran ini jauh lebih besar pahalanya, jauh lebih afdal pahalanya ketimbang qiraatul Quran. Tapi dua-duanya dianjurkan, dua-duanya untuk diperintahkan. Baik qiraatul Quran maupun tilawatul Quran, dua-duanya diperintahkan. Artinya walaupun kita belum memahami isi kandungan Al-Quran, tetap kita diperintahkan baca Quran. Apalagi kalau kita sudah diberikan kemampuan oleh Allah untuk memahami isi kandungan Al-Quran, maka kita harus lebih rajin lagi baca Quran. Sehingga setiap ayat Quran yang kita baca, kita camkan maknanya dalam hati. Lisan membaca ayat Qurannya, hati mencamkan maknanya. Ini jauh lebih afdal. Dan ini jauh lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan beda rasanya nanti. Beda. Orang yang memahami isi kandungan Al-Quran dengan orang yang tidak memahami isi kandungan Al-Quran, walaupun dua-duanya baca Quran, pasti hasilnya beda. Beda hasilnya itu. Kalau orang yang tidak memahami isi kandungan Al-Quran, ketika dia baca Quran, maka dia baca Quran hanya sebatas sampai lisan saja, nggak sampai hati, karena nggak tahu mananya. Berbeda dengan orang yang memahami isi kandungannya, lisannya dia baca ayat Quran, tapi hatinya mencamkan, bahkan sampai ke sorga hatinya nanti. Dia terbayang sorga itu ketika ayat itu menerangkan sorga. Pasti beda itu. Beda. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, talil Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran adalah sebagai syifa, obat, penyembuh. Al-Quran ini mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran yang kita baca ini obat buat hati kita, buat menerangi hati kita yang sedang gelap, hati kita yang sedang resah, gundah gulana. Udah kalau kita mendapatkan keresahan, kebingungan, udah nggak usah bingung-bingung. Ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, sholat wudhu, hamparkan sajadah, baca Quran, insya Allah hilang semuanya. Karena Al-Quran rahmat bagi orang-orang yang beriman. Apalagi kalau kita paham isinya.
Wah, itu nikmat lagi. Akan mendapatkan kenikmatan tersendiri ketika kita baca Quran. Kita beda pasti beda itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua yang dirindukan sorga adalah wahafizil lisan. Hafizil lisan adalah orang yang menjaga lisan. Maksudnya orang yang pandai menjaga ucapannya, perkataannya, pembicaraannya. Karena lisan adalah alat untuk berbicara. Jadi orang yang pandai menjaga ucapannya, pandai menjaga perkataannya, omongannya, pembicaraannya dari pembicaraan yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah, dari perkataan-perkataan keji, dari perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang mengandung dosa yang dilarang oleh Allah, maka orang-orang yang seperti ini dirindukan sorga. Oleh karena itu, apabila kita ingin termasuk ke dalam golongan orang yang dirindukan sorga, kalau umpama di golongan yang pertama kita enggak masuk, berusahalah masuk di golongan kedua. Pandai menjaga ucapan. Daripada lisan kita gunakan untuk berkata-kata yang tidak bermanfaat, berkata-kata yang tidak berfaedah, berkata-kata yang tidak mengandung nilai-nilai ibadah, yang tidak berpahala, malah justru mengandung nilai-nilai dosa. Menjadi dosa, merusak amal ibadah kita, merusak amal kebaikan kita, merusak amal soleh yang kita kerjakan, seperti menghasut orang lain. Mendingan diam. Mendingan diam. Rasulullah bersabda, "Uhdun lisanaka illa min khairin, fa inna bijalika taglibus syaitan." Tahan lidahmu, tahan lisanmu, tahan ucapanmu, tahan omonganmu, jangan kamu keluarkan kecuali untuk menyampaikan yang baik-baik saja, kecuali untuk mengatakan yang baik-baik saja, kecuali untuk menyampaikan kebenaran. Silahkan keluarkan ucapanmu. Tapi ketika untuk mengatakan sesuatu yang tidak berfaedah, mendingan ditahan, kata Rasulullah. Fa inna bijalika taglibus syaiton, karena dengan cara seperti itu artinya engkau telah mampu mengalahkan syaiton. Para jamaah, apalagi nanti di bulan suci Ramadan, ketika keadaan kita sedang melakukan ibadah puasa, awas hati-hati ucapan kita. Jangan sampai hanya karena ucapan kotor pahala puasa kita hilang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Homsatu asyatu bitu saum, aitub tilu sawabahu, al kijbu wal gibatu wan namimatu wal yaminul gomus wan najru bisawatin." Kata Rasulullah, ada 5 perkara yang dapat menghapus pahala puasa, yang dapat membatalkan pahala puasa, yang dapat menyebabkan pahala puasa kita hilang. Hilang semuanya, nggak ada, sehingga kita hanya dapat lapar dan haus saja dari puasa yang kita kerjakan. Itu kata Rasulullah. 5 perkara tersebut, yang pertama al-kijbu, berkata dusta, berbicara bohong. Awas, tukang bohong, ada tukang bohong. Bahkan raja bohong yang selama ini membohongi rakyat. Bulan Ramadan tobat, insaf. Masya Allah, jangan berbohong lagi. Percuma puasamu akan sia-sia, tidak akan mendapatkan pahala dari puasa yang kamu kerjakan kalau kamu belum bertobat dari kebohonganmu. Kalau kamu mendapatkan harta dengan cara membohongi orang lain dan harta itu belum dikembalikan kepada pemiliknya, percuma puasamu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, al-kijbu, berkata dusta. Laisal mukmin bikadzibin, tidaklah dikatakan sebagai orang mukmin orang yang tukang bohong. Orang yang tukang bohong itu tidak layak, tidak pantas, tidak patut dikatakan sebagai orang mukmin. Orang yang tukang bohong lebih pantas dikatakan orang munafik. Titik, udah. Nggak bisa tawar-tawar lagi, udah. Dan orang munafik itu sebenarnya orang kafir. Makanya nanti di akhirat
Orang-orang munafik oleh Allah akan dikumpulkannya dengan orang-orang kafir di neraka jahanam. Sebagaimana Allah menegaskan dalam Al-Quran, Inna Allah Ta'ala jami'ul munafikina wal kafirina fi nari jahannama jami'a. Ini ayat Quran. Ini Allah yang menegaskan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam, semuanya dibakar. Orang munafik itu sebenarnya enggak beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, kata Allah. Nah, itu yang kedua, yang pertama tuh yang dapat merusak pahala puasa, al-kizbu, berkata bohong. Yang kedua, wal ghibatu, gibah. Apa itu gibah? Menggunjing orang lain, menjelekkan orang lain, terlepas dari apakah engkau menjelekkan saudaramu di depan orangnya atau di belakang orangnya. Terlepas dari itu, pokoknya yang namanya menjelekkan orang lain dengan maksud dan tujuan untuk menjatuhkan orang tersebut supaya jatuh nama baiknya, supaya hancur reputasinya, supaya hancur karirnya, itu ada termasuk orang yang bergibah. Berbeda dengan menceritakan kejoliman orang lain, kejahatan orang lain, kesesatan orang lain yang menimbulkan banyak korban. Itu harus malah diceritakan kepada orang lain supaya orang lain hati-hati, jangan sampai tersesatkan oleh dia. Contoh aliran-aliran sesat itu harus dibongkar. Contoh orang-orang yang berbuat jolim, dibongkar kejolimannya supaya tidak banyak korban lagi. Contoh nih, umpama si A pekerjaannya tukang nipu ke warga masyarakat. Nah, kalau kita tahu bahwa si A ini pekerjaannya tukang nipu ke warga masyarakat dan sudah ratusan orang yang menjadi korban penipuannya, maka kita wajib memberitahu, menceritakan keburukan si A kepada yang lainnya yang belum jadi korban, agar terselamatkan, agar tidak menjadi korban berikutnya dari penipuan si A. Ini juga menceritakan kejelekan orang, tapi ini wajib. Nah, mana hadisnya? Hadisnya hatta mata tari'una an dzikril fajr. Fadkuruhu bima fihi. Kata Rasul, sampai kapan kamu diam? Tidak mau membongkar kesesatan, tidak mau membongkar kejoliman seseorang yang merugikan banyak orang. Bongkar saja, ceritakan saja agar mereka berhati-hati. Itu hadisnya. Itu pun ghibah, tapi beda hukum. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang enggak boleh ghibah tanpa bukti. Dan jadi contoh, jadi menjelek-jelekan orang lain yang sebenarnya orang lain enggak begitu, sama kita dijelek-jelekan dengan maksud tujuannya kita hasud iri sama dia supaya dia mati karirnya, jatuh reputasinya. Itu enggak boleh. Berarti ada kebencian, ada iri hati, baru enggak boleh itu. Nah, itu yang kedua. Yang dirindukan oleh surga adalah hafiz lisan, orang yang pandai menjaga lisan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, yang dapat menyebabkan pahala puasa kita hilang setelah berdusta dan bergibah, yang ketiga adalah wan namimah. Namimah, mengadu domba orang lain sehingga orang lain bertengkar, berkelahi. Jadi memprovokasi lah, atau memfitnah orang lain. Nah, itu bisa menghilangkan pahala puasa. Walaupun puasanya secara hukum fikih sah, karena dia telah menahan makan dan minum dari subuh sampai maghrib, tapi pahala puasanya hilang itu. Akhirnya kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, akan tetapi mereka tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasa yang mereka kerjakan, melainkan mereka hanya sekedar mendapatkan lapar dan haus oleh karena sedang puasa, berkata bohong, disengaja lagi, tahu lagi itu dosa, disengaja. Itu namanya nantang, itu nantang hukum namanya. Udah tahu ini nggak boleh, menghilangkan pahala puasa, dilakukan sengaja secara sadar, itu namanya nantang hukum. Nantang hukum itu bahaya, itu lebih besar dosanya seperti itu.
Masih mending orang nggak tahu hukum melakukan kesalahan, masih mending daripada orang udah tahu hukum tapi melakukan kesalahan. Itu lebih parah itu. Lebih parah itu. Yang pertama al-kidbu berkata dusta, yang kedua al-ghibatu menggunjing orang lain, yang ketiga an-namimatu mengadu domba atau memfitnah. Yang keempat wal yaminul gamus melakukan sumpah palsu. Yang kelima wa najru bi syahwatin memandang wanita lain dengan pandangan syahwat. Awas, hati-hati. Intinya jaga pandangan mata, jaga lisan, jaga pendengaran, jaga kedua tangan, jaga alat kelamin, jaga kedua kaki, jaga syahwat ketika kita sedang berpuasa. Nah, supaya seluruh anggota badan kita terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan yang dapat melenyapkan pahala puasa kita, maka yuk kita gunakan seluruh anggota badan kita hanya fokus untuk beribadah kepada Allah, seperti fokus membaca Quran, tadarus, berbanyak baca Quran. Insya Allah selamat anggota badan kita. Insya Allah selamat. Nggak ada orang lagi baca Quran ngomongin orang lain. Kalau umpama ada lagi baca Quran, itu bukan lagi baca Quran, lagi ngomongin orang lain. Jangan nggak baca Quran aja baca Quran. Baca Quran. Kalau dia ngomongin orang lain, berarti lagi ngomongin orang lain. Baca Quran aja terus fokus, insya Allah terjaga lisan kita, terjaga pandangan kita. Pandangan kita hanya memandang ayat Al-Quran. Lisan kita hanya membunyikan ayat Quran. Insya Allah terjaga semuanya. Telinga kita terjaga, kaki kita terjaga semuanya. Makanya orang-orang tua kita dulu, guru-guru kita dulu mencontohkan perbanyak baca Quran ketika kita sedang berpuasa. Ramaikan Al-Quran di bulan suci Ramadan, di masjid-masjid, di musala-musala, di rumah-rumah, di pesantren-pesantren, di majlis-majlis, ramaikan dengan bacaan tadarus Al-Quran. Insya Allah membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu jauh lebih besar pahalanya daripada membaca Quran di bulan-bulan yang lainnya. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, mut'imil ji'an, orang yang dirindukan sorga. Golongan yang ketiga adalah mut'imil ji'an. Mubta pakai to, kalau sugro. Mut'imil pakai ain. Mut'imil ji'an pakai ain. Mut'imil ji'an artinya orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar. Orang dermawan lah yang suka ngasih makanan. Contoh, setiap hari Sabtu setelah selesai ngaji kita dikasih makan nih sama jamaah musola. Nah, yang kayak gini nih, kalau bisa jangan Sabtu doang ngasih makannya tiap hari. Tekor bandara tuh. Ya minimal seminggu sekali lah. Enggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali lah ngasih makan orang lain. Enggak bisa juga setahun sekali lah kita berusaha untuk ngasih makan orang lain, agar rezeki kita kemakan orang lain, berbagi rezeki. Enggak mampu juga seumur hidup sekali aja agar rezeki kita kemakan orang lain. Enggak mampu juga, mual beredah. Nah, udah matinya lari sedekah atas nama ahli kubur. Masa udah mati masih pelit juga? Kapan kemakannya rezekinya itu orang? Masya Allah. Nah, orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar. Bapak-bapak lapar nggak nih? Bener nih. Ntar kita dikasih makan di habis haji nih. Seneng nggak nih? Wah, pahalanya gede itu. Yang penting yang ngasihnya ikhlas semata-mata karena nggak mengharapkan pujian dari siapapun. Luruskan niat, luruskan. Yang ikhlas. Rugi kalau kita berbuat baik tidak ikhlas karena Allah, rugi. Bodoh kita. Bodoh banget kita. Rugi. Nggak dapat pahala apa-apa. Nah, mut'imil jiban. Tapi jangan disalahartikan. Oh, golongan ketiga yang dirindukan surga adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Wah, buat kebetulan nih di bulan Ramadan orang-orang lagi pada lapar, lagi pada puasa nih. Wah, di bulan Ramadan banyak orang-orang lapar nih, lagi pada puasa nih. Wah, kita kasih makan, ayo kita makan. Ke warteg, ngajak makannya juhur jam 12. Geblek gitu. Itu mah dosa tuh, membuat orang lain puasanya jadi batal. Ini salah penerapan ini, salah pemahaman, salah persepsi. Nah, kalau mau ngasih makan sama orang-orang yang puasa, jangan di waktu zuhur, nanti di waktu maghrib pas mereka mau buka puasa, itu besar pahalanya. Man aftara shaiman, barang siapa yang memberi buka, memberi makanan, memberi minuman pada orang yang sedang berpuasa yang akan berbuka di waktu maghrib, maka dia mendapatkan pahala puasa dari orang tersebut dengan
sedikit pun tidak mengurangi pahala puasanya. Contoh, si A ngasih makanan berupa kurma atau berupa kolak atau berupa apa saja, dan ngasih minumannya berupa air mineral kepada si B yang akan berbuka puasa di waktu maghrib. Maka si A ini yang ngasih makanan minuman kepada si B yang akan berbuka puasa di waktu maghrib, itu dapat pahala puasa si B. Berarti double. Pertama, dia dapat pahala puasa dia sendiri dari subuh sampai maghrib. Yang kedua, ditambah dia dapat lemparan pahala puasa dari si B. Tapi tidak mengurangi pahala puasa si B sedikit pun. Nah, ini luar biasa. Makanya kita adain buka bersama, walaupun taklimnya libur, ya adain buka bersama lah, ya kan? Buka bersama, sekalian saya nanti mimpin tarawih di sini dalam baca buka bersama gitu, ya Pak Haji ya? Ya libur-libur gak ketemu. Pas ketemu innalillahi, dapat kabarnya doang. Adain, walaupun sekali aja buka bersama di sini, langsung tarawih di sini bareng-bareng ya kita ya. Itu juga kira-kira. Udah diatur aja deh sama Sohibul Bait lah, gimana caranya lah. Buka bersama, tarawih bersama. Jadi ini mah hanya sekedar motivasi aja, stimulus rangsangan. Dilaksanakan alhamdulillah berarti ilmunya bermanfaat. Tidak dilaksanakan juga nggak apa-apa, terlalu. Para jamaah, itu golongan yang ketiga, mut'imil ji'an, yang suka memberi makan, itu dirindukan oleh surganya Allah. Makanya orang-orang dermawan yang suka memberi makan, yang punya perhatian secara khusus, suka memberi makan kepada fakir miskin, yatim piatu, jompo-jompo, orang-orang terlantar, itu mereka dirindukan oleh surganya Allah. Masya Allah. Tidak ada manusia yang paling dermawan kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita contoh akhlak beliau sedikit-sedikit. Belajar dermawan lah. Jangan sampai ibadahnya rajin tapi pelitnya 17 setan. Ibadahnya rajin, tahajudnya tiap malam, baca Quran tiap hari, tapi pelitnya 17 setan. Masya Allah. Nah, Allah lebih suka kepada orang yang ibadahnya biasa-biasa tapi dermawan, ketimbang orang yang rajin ibadahnya, bahkan alim tapi pelitnya 17 setan. Itu Allah nggak suka, Allah benci seperti itu. Ada hadisnya itu, nggak usah dibuka lagi, nanti panjang lagi. Dan yang keempat, golongan yang keempat yang dirindukan surganya Allah adalah wasoimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang beriman yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mereka jalankan perintah puasa Ramadan. Mereka jalankan ibadah puasa Ramadan, kewajiban puasa Ramadan di bulan Ramadan 1 bulan full, 1 bulan penuh. Mereka tahan lapar, tahan haus dari subuh sampai maghrib. Itu semua mereka lakukan semata-mata imanan. Karena dasarnya iman kepada Allah, patuh, tunduk menjalankan perintah Allah, wahtisaban, dan dasarnya ikhlas semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah. Maka orang yang seperti ini layak menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosanya bersih diampuni. Nih, malaikat Jibril pernah berkata kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad kedatangan malaikat Jibril alaihissalam. Pakola, maka lalu malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, man adraka syahra Ramadan walam yasum ila akhirih walam yugfar lahu daholan nar. Ini perkataan malaikat Jibril. Jadi kalau mau marah, marahnya jangan sama saya, marahnya sama malaikat Jibril aja. Cari malaikat Jibrilnya, nanti ketemu dicekek loh, malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, hai Muhammad, man adraka syahra Ramadan. Ini kata malaikat Jibril, barang siapa yang berada di bulan Ramadan, barang siapa yang hidup di bulan Ramadan, barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, barang siapa yang berjumpa
dengan bulan Ramadan, hidup di bulan Ramadan, ada di bulan Ramadan. Walam yasum, akan tetapi dia tidak berpuasa, meninggalkan kewajiban puasa Ramadan, meremehkan perintah puasa. Ngapain puasa lapar-lapar? Mendingan makan, bro. Itu kata setan kepadanya. Nah, walam yufar lahu ila akhiri, sampai Ramadan itu berakhir, enggak puasa Ramadan. Karena menganggap tidak penting puasa. Kalau menganggap puasa tidak wajib bagiku, dia saat itu pula langsung murtad itu. Karena dia ingkar kewajiban puasa, itu murtad. Dan meninggalkan puasa Ramadan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum agama, padahal kita diwajibkan untuk melakukan puasa Ramadan, maka itu termasuk dosa besar yang paling besar, adalah meninggalkan kewajiban puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan adalah sendi dasar agama Islam yang paling mendasar setelah syahadat, sholat, dan ketiga puasa Ramadan. Itu ada hadisnya, riwayat Imam Abu Ya'la dan Imam Ad-Dailami dari Ibnu Abbas. Nah, kalau dia ingkar terhadap kewajiban puasa Ramadan, maka saat itu pula dia murtad, keluar dari agama Islam. Barang siapa yang murtad, keluar dari agama Islam, maka seluruh kebaikannya, seluruh amal solehnya, seluruh amal ibadahnya yang pernah dilakukannya selama ini, dari mulai balik sampai dia murtad, itu hilang semuanya. Habitat a'malun fid dunya wal akhirah wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka hilanglah seluruh amal kebaikan yang telah dilakukannya, dan dia termasuk orang yang merugi nanti di akhirat. Nah, itulah konsekuensi yang diterima oleh orang murtad. Nah, orang yang murtad tetap wajib puasa Ramadan. Tapi kalau dia puasa Ramadan, enggak sah puasa Ramadannya. Kalau pengen sah, dia baca 2 kalimat syahadat lagi, segera baca 2 kalimat syahadat, bertobat dari kemurtadannya. Nah, kalau dia murtad tapi meninggalkan puasa Ramadan, maka dia nanti setelah dia masuk mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali, maka dia wajib mengqadha Ramadan itu, sama dengan sholat. Jadi orang yang murtad itu tetap wajib sholat, itu tetap wajib sholat. Tapi kalau dia sholat enggak sah karena murtad. Jadi jangan mempermainkan akidah, jangan mempermainkan keimanan. Sebab orang kafir itu ada 2, ada kafir asli, ada kafir murtad. Kalau kafir asli itu tidak diwajibkan sholat. Begitu dia masuk Islam, maka sholat-sholat yang pernah ditinggalkannya selama dia kafir, yang enggak diqadha karena dia kafir. Beda dengan kafir murtad. Itu tahun ini murtad, selama 1 tahun, tahun depan dia masuk Islam lagi, maka sholat yang ditinggalkannya selama setahun terakhir ketika dia murtad itu wajib diqadha semuanya. Kalau dia sudah bersyahadat lagi, kalau dia sudah masuk Islam lagi, beda. Ada kafir asli, ada kafir murtad, beda. Demikian pula masalah ibadah puasa Ramadan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keempat, washaimina fi syahri Ramadan. Golongan yang keempat yang dirindukan surganya Allah, yang dinantikan surganya Allah, artinya orang yang ini sangat ditunggu-tunggu kehadirannya, kedatangannya di dalam surga oleh para penghuni surga, seperti oleh para malaikat yang ada di dalam surga, oleh para bidadari yang ada di dalam surga, adalah as-shaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang menjalankan ibadah puasa di Ramadan semata-mata hanya karena Allah, mengharap ridha Allah. Maka barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh dan di malam harinya tarawih 1 bulan penuh, semuanya dilakukan atas dasar iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, maka kharaja min junubi kayauma waladatu ummuhu. Maka ia keluar bersih dari seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukannya, bersih, diampuni oleh Allah, kayauma waladatu ummu, sehingga keadaannya bagaikan hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya, bagaikan bayi yang baru lahir bersih tanpa dosa, sehingga dia kembali fitrah. Maka dia pantas merayakan hari kemenangan itu yang disebut Idul Fitri, kembali fitrah. Demikian talim kita pagi hari ini, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Akhirnya mari kita tutup talim kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah
astaghfirullah minal khotoya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Selama saya ngisi talim di sini, apabila terdapat ucapan perkataan saya yang kurang pantas, yang kurang berkenan di hati, atau ada sikap saya yang tidak berkenan di hati, mohon Al-Fakir dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, yang sebersih-bersihnya, karena kita semuanya akan memasuki bulan suci. Yuk kita sucikan hati kita dari sifat-sifat yang tercela agar kita oleh Allah diberikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Kita saling maafkan dan sampai jumpa kembali dalam taklim nanti di bulan Syawal insyaallah. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat selalu dan barokah selalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.